Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan bahas satu pelajaran yang sangat penting. Pelajarannya harus kita amalkan setiap hari. Ilmu yang harus kita yakini berkaitan dengan takdir. Ya, sampai-sampai kita mengenal ketika ada orang tidak sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa hidupnya paling susah. Kami mengatakan takdir itu kejam, tapi tidak demikian jemaah sekalian. Ya. Sampai juga ada yang karena tidak sabarnya dengan ujian Allah, karena lemahnya keimanan kepada Allah, sampai suudzon kepada Allah. Allah tidak adil. Na'udzubillah. Orang yang beriman, dia harusnya betul-betul paham apa yang dimaksud takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada takdir bagian dari rukun iman jamaah sekalian. Ya, adik-adik, apa rukun iman enggak? Apa rukun iman enggak, Dik? Coba nomor 1. Ya, iman kepada. Nomor 2. Yang ketiga. Yang kelima, keempat. Yang keenam, yang kelima. Hari akhir. Yang keenam, qada dan qadar. Kita harus mengimani yang 6 ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi orang beriman harus meyakini bahwa apa yang ada di bumi ini, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup di dunia ada yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang hartanya melimpah. Ada orang dicatat dalam takdirnya dia hidupnya hanya cuma 10 tahun. Bahkan juga ada yang dicatat oleh Allah dalam ketetapan takdirnya 100 tahun belum meninggal. Itulah catatan takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Istilah Jawa itu terima impan panduk. Kita terima, kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyemangati, memotivasi hambanya dengan berbagai macam ujian, isbiru wasabiru, bersabarlah dan tetap di atas kesabaran. Karena kita hidup di dunia akan siap-siap mendapat ujian sesuai dengan takdirnya jemaah sekalian. Justru malah ketika ada orang tidak diuji oleh Allah, hidupnya enak terus, tidak pernah susah, itu malah bahaya. Nanti kita bacakan hadisnya. Ya, jadi ini ada orang merasa aman-aman saja, tidak pernah diuji, ya bahkan sampai ada orang yang sampai iri, kok si fulan gak ibadah, hidupnya tenang-tenang saja. Ya, itu justru bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir, terhadap ketetapan Allah yang ditulis dalam catatan takdir, bagian dari keimanan yang harus diyakini jemaah sekalian. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Makanya balasan bagi orang sabar ghairu hisab, tidak ada batasannya. Karena memang sepanjang hidup kita akan diuji, akan dites seberapa sabar kita hidup di dunia. Ya. Jadi nek lagi susah, nek lagi judek, itu jangan merasa menjadi orang yang paling sengsara di dunia. Ya, masih ada Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa kita. Maka orang yang menerima takdir Allah, orang yang pasrah dengan ketetapan Allah, menunjukkan bahwa dia tunduk ikhlas sebagai hamba Allah. Ikhlas mboten Pak Bu, ikhlas karena semua sudah ditetapkan. Ada yang diberi kelimpahan harta, keluasan harta,
Ada yang diuji dengan kesempitan harta. Ada yang kerjanya di sini, kerjanya di situ, kerjanya di mana-mana. Semua sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Bahkan dalam sebuah riwayat, 50.000 tahun sebelum alam diciptakan, Allah sudah menulis catatan takdir manusia. Sampai hari ini panjang ngaji ada catatannya. Dan nanti catatan panjenengan hari ini nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan qalam, ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah pena. Pena itu menunggu perintah. Apa yang kau lakukan? Kata Allah, catatlah takdir kehidupan manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan takdir Allah baik maupun buruk. Ada orang yang diciptakan ya umurnya setahun bahagia, tapi tiba-tiba tahun berikutnya sengsara. Kita melihat cerita orang-orang yang dulunya sukses, tapi di akhir hidupnya bangkrut. Atau ada orang yang di awal-awal hidupnya susah, tapi di akhir hidupnya sukses. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, ibu sambil keburu teknya mau masih anak ya. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa manusia kecuali sudah lengkap jatah rezekinya. Ya. Jadi ada orang yang hidupnya seumur susah, begitu dia hidupnya kaya, tidak lama kan menjadi orang kaya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita terima saat ini kita syukuri dan kita ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya kayak orang tua dahulu diokai syukur supaya lali caranya sambat. Karena setiap hari dulu tidak berubah. Ya. Yang hari dulu ya Allah kok koyo ngene tenan urik kok sakit orang mari-mari. Jadi yang penting ikhtiar sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam 8 tahun penyakit kulit berdoa terus 8 tahun baru sembuh penyakit kulitnya. Ya, kita diuji sakit gigi seminggu seolah-olah kemarin nggak pernah sehat giginya. Gimana? Kena sariawan seminggu seolah-olah kemarin 10 tahun sehat sariawan, sehat bibirnya, lidahnya, baru diuji seminggu sariawan seolah kemarin tidak pernah sehat. Gimana? Karena memang ujian jemaah sekalian. Jadi la yu'minu 'abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman sampai dia mengimani takdir dari Allah baik maupun buruk. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah ada hikmahnya. Barangkali Allah menguji kita hidup susah, bisa jadi nek kita kaya malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kita diuji dengan kekayaan, kenikmatan, bisa jadi tidak bisa hadir di pengajian. Jalan-jalan, kuliner terus waktunya habis untuk senang-senang. Tapi kita diuji dengan kekurangan, bisa jadi agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan hambanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Qarun dulunya itu ahli ibadah, rajin ibadah, rajin mendekat kepada Allah. Ya,
Sekalipun diuji baginya, sekalipun diuji masing-masing bajunya cuma satu style, Korun dan istrinya cuma satu style, itu tak yang dipakai. Rajin beribadah, sabar, giliran diuji, hartanya melimpah, lupa kepada Allah. Ya syukur-syukur seperti doa kita cuma sekalian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia senang, di akhirat juga senang, harta melimpah, rajin ibadah, itu yang kita inginkan. Gimana? Tapi kalau nek diuji kekurangan, alhamdulillah, ya, masya Allah, ya dinikmati, karena memang hidup itu harus dinikmati. Kata motivator, hadapi, nikmati. Nek ngeluh juga tidak berubah. Jangan sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan takdir Allah kita harus paham. Yang pertama, segala yang kita lakukan itu Allah tahu. Ya. Sampai hari ini kita di Masjid Nurul Insan ini Allah tahu. Allah mengilmui, namanya mengimani takdir Allah, bahwa Allah mengilmui kondisi keadaan hambanya. Si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan bahagia, si fulan sedih, si fulan kekurangan, si fulan kecukupan, si fulan anaknya 5. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, Allah tahu kondisi kita. Allah bukan zalim, tapi Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lam ma fil barri wal bahri. Di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kunci Allah. Dia mengetahui apa yang di daratan, di lautan, sampai daun-daun yang berguguran kena anginnya, musim hujan anginnya gede, Allah tahu. Sampai hewan-hewan, serangga-serangga yang melata di bumi, yang merayap di kegelapan, Allah tahu jamaah sekalian. Jadi jangan suudzon kepada Allah ketika kita sudah susah, sedang susah. Allah tidak adil. Kok koyo ngene tenan, orang tenang bahagia. Gimana? Ngeluh di media sosial. Ya. Na'udzubillah. Pokoknya prinsipnya kayak orang dahulu, ya. Dioke syukur supaya lagi carane sambat. Yang kedua, semuanya sudah ditulis. Kalau yang tadi, semua yang terjadi di bumi ini, di alam raya ini, dari keadaan manusia, hewan-hewan, sampai serangga-serangga yang tersembunyi, Allah tahu. Apalagi urusan manusia. Ya. Yang kedua, bahwa semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang salah tulis jamaah sekalian. Nah, kita nulis jatah sembako kadang salah tulis atau kadang kelewat. Perasaan sudah pas dari RT 1 2 3 4 tidak ada yang cewek, tidak ada yang ketinggalan. Begitu pembagian datang ke rumah, kok saya nggak dapat. Masya Allah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini ada catatannya jamaah sekalian. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah tulis. Ya, itu namanya Alkitabah berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi khamsina alfasana." Allah telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sebelum ada langit dan bumi jemaah sekalian, sebelum ada kita semua, Allah sudah mencatatkan takdir makhluknya, kehidupan, termasuk nanti akan ada pengajian malam Ahad pun sudah dulu ada catatannya. Jadi memang semua kata Allahu maqadirul khalaiq,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun. Jadi jangan khawatir jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kapan nanti kita akan diangkat dari kesusahannya. Karena Allah lebih tahu hikmah penciptaan dari hambanya. Mungkin anak jenengan ya 4, 5 sampai SMA belum kelihatan hasilnya. Tapi kita tidak tahu nanti seperti apa akhirnya. Bisa jadi karena keikhlasan panjenengan, nanti begitu putranya netes semuanya, alhamdulillah tinggal gantian jenengan yang diopeni anak-anaknya insya Allah.